Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kita bertemu lagi di podcast Obran. Siapa yang akan kita obrak pada malam hari ini? Nah, kita sudah kedatangan dua tamu spesial. Mungkin yang ada di PAC Sukorejo sudah mengenal mereka berdua. Siapakah mereka berdua? Nah, yang ada di kiri saya, Ketua Pelaksana Konferensi 12 PAC GP Ansor Sukorejo, sahabat Yahya. Selamat datang di podcast Obran, sahabat. Dan yang ada di sebelah kanan saya, sahabat Lamiadin, sebagai Ketua PAC GP Ansor Sukorejo. Jadi kalau ada apa-apa dengan PAC GP Ansor Sukorejo, pasti pelakunya Cak Ladin. Oke. Kita akan menjadi saksi sejarah di Sukorejo, khususnya di Gerakan Pemuda Ansor. Kan ada kegiatan yang spesial, mendekati kegiatan yang spesial ya. Kurang 1 hari lagi akan ada konferensi anak cabang 12 PAC GP Ansor Sukorejo, dan ketua pelaksananya adalah sahabat Yahya. Sahabat Yahya, konferensi ke-12 PAC GP Ansor Sukorejo. Ini sahabat Yahya untuk konferensi tahun ini mengusung tema apa? Untuk tema pada konferensi kali ini, temanya konsolidasi kader dalam kemandirian organisasi. Waduh, konsolidasi kader dalam kemandirian organisasi. Boleh konsolidasi itu berarti penguatan kader dalam kemandirian organisasi. Memang organisasi itu harus mandiri. Betul. Nah, sahabat, kalau konsep dari konferensi anak cabang ke-12 ini apa yang akan diusung? Apa hal spesial yang akan dibawa oleh konferensi ke-12 ini? Untuk konferensi PAC GP Ansor Kecamatan Sukorejo untuk kali ini diadakan di malam hari. Malam hari, waduh. Dibocor. Tapi enggak dibocor enggak ada yang ngerti. Iya. Biar rame, Pak. Benar. Diadakan malam hari. Kok hari. bisa ini diadakan malam hari ini? Biar berbeda sama PAC yang lain. Waduh, biar berbeda dengan PAC yang lain. Sebagai pembeda berarti PAC Sukorejo ini. Menarik konsep konferensi malam hari. Dimulai pada jam berapa itu, sahabat? Untuk mulainya nanti registrasi peserta dimulai jam 18.00. Jam 18.00 setelah jamaah maghrib langsung budal daftar peserta. Registrasi peserta yang akan hadir nanti. Yang dari akan tiap ranting. Berapa itu kira-kira peserta yang hadir? Untuk dari ranting yang terdata di akreditasi 24 ranting. 24 ranting, akan ada 24 suara nanti. 24 suara. 24 suara. Terus pesertanya kira-kira ada berapa orang yang akan ikut konferensi nanti? Tinggal dikalikan, Mas. Tinggal dikalikan. Iya. Untuk dari tiap ranting itu mengirim 3 delegasi. Sekitar 150-an lah ya. 150-an sama tamu undangan peserta. VIP juga, sama tamu undangan Banser VIP juga. Banser juga. Sahabat Banser. Nah, malam hari loh ini. Waduh, ini pasti menarik ini. Kira-kira malam hari ini alasannya kenapa selain pembeda PAC? Saya berspekulasi bahwa kan nanti konferensi ini panas. Pastinya itu Panas. Panas ya. Malam hari kan dingin, nggak mungkin bengi-bengi kok koyoke ulap, nggak mungkin kan? Biar sedikit meredakan rasa panas itu. Waduh, Bisa. masuk akal. Jadi yang di sini dan di sini panas, suasananya dingin. Waduh, ngreges sih. Meneh peserta konferensi ngreges kabeh. Adem panas soalnya. Dan yang terpenting di sini saya adakan di outdoor. Outdoor. Ono maneh. Tidak dalam ruangan. Lokasinya di mana ini, sahabat? Untuk lokasi Taman Hijrah. kesepakatan para panitia
itu di Ranting Suwayo bertempat di Taman Hijrah. Taman Al Hijrah. Wah, Taman Al Hijrah. ini alun-alunnya Suwayu di sini. Alun-alun. Alun-alunnya. Kumpulnya anak Banser, anak Ansor di sini. Nah, masjid-masjid Suwayu kumpulnya di sini juga. Di For your information. Waduh. Nah, outdoor outdoor. malam hari Betul. menarik sekali. Terus ada berapa calon ini kira-kira? Untuk calon kemarin sudah ditutup, Mas. Oh, kemarin sudah ditutup. Sudah ditutup. Berarti sudah ketemu ada berapa calon? Betul. Sudah ada 3 calon. Waduh, berat nih. 3 calon ya, nek 2 calon anu ya. Terlalu panas nanti. Terlalu kalau panas, terlalu berbahaya. Jadi harus ada 3 calon. panas. Betul. Ini biasanya memang 3 calon ya di Sukoharjo. Dari tahun kemarin yang saya mulai masuk di Gerakan Pemuda Ansor itu Baru kali ini. baru kali ini. Baru ada kali ini 3 3. calon. Biasanya Setahu saya mulai dari generasi 4 ketua PAC yang dulu itu rata-rata 2. rata-rata 2. Dan baru kali ini ada 3 calon. Waduh, tuh. Berarti mulai banyak bibit-bibit unggul di PAC Sukoharjo. Alhamdulillah. Kaderisasinya langsung anu ya, patas yo. Tes. Ada 3 calon sekarang. Itu semangat dari sahabat Lamiadin mengusung Mengusung ranting-ranting itu. ranting-ranting. Waduh. Membangkitkan semangatnya lagi. Semangatnya lagi. Akhirnya ya ini sudah hampir ya ini. Tinggal menghitung hari. Jam, Mas. Jam ya, tinggal menghitung Menghitung jam. Sahabat Lamiadin akan digantikan oleh siapakah mereka? Nah, Kita tunggu. Yang Kita jelas dari tunggu. 3 calon tadi. dari 3 calon ini nggak mungkin moro-moro siji. Niki mawon ketua nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Pasti dari 3 calon ini. Nah, siapa 3 calon itu sahabat? Boleh saya bocorkan? Boleh. 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 Untuk yang pertama kemarin, yang daftar pertama itu sahabat Witono. Sahabat Witono. Gambarnya di sini, Mas. Oh iya, gambarnya di sini. Kalau ada frame gambarnya di sini. Di sini gambarnya. Sahabat Witono dari ranting mana sahabat Witono? Di sahabat Witono dari ranting Lecari. Tapi Lecari. dia ikut di PAC. Pengurus harian Pengurus PAC. harian PAC. Asalnya dari ranting Lecari. Ranting Lecari. Sahabat Witono. Yang kedua, Yang kedua disusul pendaftar sahabat Mansur. sahabat Sahabat Mansur. Mansur. Nah, fotonya juga di sini. Ya, ini. Ini fotonya di sini. Sahabat Mansur, Dari ranting Sukorami. Sukorame. Dan dia wakil di PAC Sukoharjo. Wakil ketua. Wakil ketua. Kalau sahabat Witono ini Bendahara. bendahara. PAC. Wah, berarti sahabat Witono ini Akeh yang duwe. yang pegang uang, Akeh duwe. akeh duwe. Koyoke kare mana sahabat Witono? Harusnya ini. Harusnya Ini hadir ya. sini. Harusnya hadir. Sebenarnya menarik ya menghadirkan 3. Seharusnya ada 3 calon dihadirkan itu. Tapi Iya. nanti panas sebelum waktunya nggak Iya. enak. Kita panaskan di konferensi nanti. Tapi tetap dingin. Kita akan hangat-hangat ria di konferensi itu karena panas dan dingin. Oke, 3 calon sudah ada. Yang terakhir, Yang terakhir sahabat Khairuddin sahabat Khairuddin dari dari Sekretaris itu. Dukusari. sekretaris PAC Ansor Sukoharjo. Waduh, Betul. dari ranting Dukusari. Dukusari. Ranting Dukusari, ranting Sukorame dan ranting Lecari. Cari. Tapi awalnya dari ranting Sukorami juga itu sahabat Khairuddin. Oh, Sama-sama Asli- dari Sukorami. Aslinya. sama-sama dari Sukorame. Sebelum menjadi pengurus harian, beliaunya domisilinya di ranting Sukorami. Sukorame. Dan informasinya masih saudara itu. Wah, ini koalisi Koalisi Indonesia saudara. Pintar. Iya itu. Itu sahabat Witono itu akan dikepung ini. Wah, dikeplak dengan giwo. Nah, dari ketiga calon ini berarti yang daftar pertama sahabat Witono, disusul sahabat Mansur dan yang terakhir Khairuddin. sahabat Khairuddin. Sekretaris, wakil ketua dan Bendahara. bendahara. 3 calon ini akan kita saksikan bersama yang akan meneruskan tongkat estafet dari sahabat Lamiadin. Ya, 3 calon ini siapa kira-kira? Nah, tapi pasti meskipun siapapun yang menang pasti akan tetap sama-sama satu
visi bersama-sama. Betul. Meskipun misinya berbeda tapi visinya Visinya tetap sama. sama. Dan harapan nanti yang menjadi ketua PAJ bisa terus memajukan dan mengembangkan lagi Betul. ranting-ranting Bener. di Kecamatan Sukoharjo. Wajib itu. Kalau nggak berkembang yo jadi ganteni Jangan Fatoni ae. Lo Fatoni. Fatoni kok nggak daftar ini? Kenapa kira-kira? Untuk sahabat Fatoni karena masih ada kekurangan Kekurangan. syarat-syaratnya. Oh ya, syaratnya apa saja untuk jadi ketua PAJ ini? Yang pertama itu warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, satu. Yang- Naturalisasi boleh ya? Boleh. Naturalisasi dari Warga Rusia asing. misalkan. Boleh. Boleh. Oh, pokoknya naturalisasi boleh satu. Boleh. Yang kedua itu sudah menjabat 2 tahun Sudah menjabat 2 tahun di di ranting maupun di ranting tingkat atau PAJ. dua periode ya. Dua Enggak, periode. 2 Bukan, tahun. dua tahun. Bukan 2 periode. 2 tahun harus sudah menjabat dan itu boleh menjadi Boleh ketua maju. PAJ. Dengan menunjukkan SK. SK-nya. Betul. Yang ketiga, Dan yang ketiga itu Sertifikat sertifikat DTD atau PKD sertifikat DTD minimal. minimal ya. minimal. Moro-moro PKN kan kate daftar PAJ kok gak mungkin Nggak kan. mungkin. Pasti minimal PKD atau PKL lah ya. Betul. Terus yang keempat, Yang keempat itu rekom dari minimal 3 3 ranting. ranting. wah, rekom minimal 3 ranting. Jadi ketiga-tiganya ini sudah punya rekom ya. Ketiga-tiganya ini sudah punya sudah Untuk Sudah ada direkom. sudah direkomendasikan. sudah. Yang kedua itu sudah punya rekom, yang satu belum punya rekom. Waduh, siapa itu kira-kira? Nah, Nanti rahasia. rahasia. Nanti kita ramaikan di Konferensi. konferensi anak cabang 12. Oke, sahabat. Syarat-syaratnya sudah, calonnya sudah ketahuan siapa. Terus konsepnya seperti apa? Waduh, ini saya sudah membayangkan gimana ini outdoor malam hari, pemilihan. Kira-kira hari ini jam piro? Untuk rundown acara itu diperkirakan selesai jam 10. Jam 10. Jam 10 malam. Nah, sesuai dengan kesepakatan sahabat-sahabat berkegiatan di malam hari. Kesepakatannya jam 10 sudah pulang ke rumah masing-masing. Berarti konferensi ini singkat, padat dan bermutu. Bermutu. Bermutu pasti. Soalnya malam hari. Malam hari. Biasanya kan otak kita bekerja keras itu kan malam hari. Benar. Wah, saya semakin penasaran dengan konferensi anak cabang ke-12 PAJ GP Ansor Sukoharjo ini. Kira-kira seperti apa dan lokasinya di mana? Lokasinya di Taman Hijrah di Desa Suwayuwo. Akan menjadi tuan rumah itu Ranting Suwayuwo. Juga akan dilaksanakan registrasi peserta pada pukul 18 atau pukul 6. Setelah sholat maghrib langsung registrasi peserta. Langsung budal loh mari Langsung budal. salat maghrib. Jamaah di sini saja. Boleh. Terus langsung diadakan pada tanggal 11 Juni 2022. Nah, kira-kira siapa saja ini yang hadir ini? Tokoh-tokoh yang hadir. Untuk tokoh Sementara yang inilah. diundang itu dari PW Dari BW, PW Habib Mahdi. oh Habib Dan Mahdi, yang dari kedua dari PC PC, Ketua Bisa. PC. Nggih, Ya. Ketua Cak PC. Karim dan MWC. MWCNU beserta banom-banomnya. Dan yang terakhir itu peserta dari ranting. Ranting. Semua Oke, ranting, semua 24 ranting itu diharapkan bisa menghadiri semua untuk memeriahkan acara konferensi. Oh, tidak hanya memeriahkan tapi Menentukan. nilai menentukan. menentukan dan nilai plusnya adalah sahabat-sahabat ranting nanti akan menjadi saksi sejarah konferensi anak cabang ke-12. Betul. Menjadi saksi. Waduh, aku melok langsung biyen. Isok cerita nang anak putu. Harus Ada- itu. Harus. Waduh, itu nantinya yo akan memberikan dampak besar. Dan nantinya pasti ketiga calon ketua ini punya misi-misi untuk memajukan organisasi. Dan semoga siapapun yang terpilih, ayo kita sama-sama kita dukung, kita
berjalan bersama-sama untuk memajukan organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Oke. Waduh, nggak sabar ini pengen tanggal 11 tapi karena saya tuan rumah ini mulai kepikiran nih. Oh boy, yang sudah persiapkan ini. Sudah berapa persen kira-kira persiapannya? Untuk persiapan sekarang sudah 80%. 80% persiapan untuk konferensi. Wah, kira-kira venue-nya seperti apa? Kita rahasiakan. Nanti hadir dia di konferensi anak cabang. Lah, sahabat, itu tadi ada yang lupa, sahabat. Persiapan panitia ini berapa lama? Persiapan sudah direncanakan kurang lebih 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Memang sebenarnya acara PAC Sukoharjo ini padat ya. Mau sebelum konferensi ini kan ada PKD, ya, Diklat juga. sebelumnya juga ada Diklat SAR. Wah, itu padat sekali itu Padat. kegiatannya, dan akhirnya sampailah kita di konferensi di penghujung masa jabatan beliau. Nah, siapakah beliau? Sahabat Lamyadin. Selamat datang di podcast selamat Obraan. malam sahabat Isom. Sahabat yang menjadi kebanggaan. Waduh, jangan gitu, saya terharu. Nggak pangan Miki sih. Oke, sahabat Lamyadin. Wah, ini sudah ada di akhir masa jabatan. Bagaimana perasaannya? Pasti senang, pasti senang. Yang jelas senang dan sedih. Senang dan sedih. Nah, senangnya kenapa? Sedihnya kenapa? Yang pertama senang ini karena di akhir jabatan saya sudah muncul kandidat terbanyak selama beberapa periode sebelumnya, dan ini peserta yang paling banyak. Jadi mengacu dari sistem kaderisasi, kalau semakin banyak kandidat ya semakin organisasi itu dinyatakan hidup. Karena kita yang muda-muda harusnya hidup. Benar. Semakin banyak potensi yang ada, semakin ada banyak potensi yang digali, dan kualitasnya semakin bagus. Wah, keren sekali. Sudah berapa tadi kan senengnya ya, Iya. Nah, sekarang sedihnya. Kalau sedih, yang pertama sudah di akhir jabatan, dan ketika saya sudah purna tugas di PAC, secara otomatis akan terbatasi untuk komunikasi bertemu dengan sahabat-sahabat ketika waktu rapat, waktu menyiapkan kegiatan, salah satunya seperti konferensi ini. Intensitas saya pribadi ketemu dengan sahabat Yahya yang selaku ketua panitia ini hampir setiap jam kita ketemu. Setiap harinya itu paling lambat, paling minim saya ketemu dengan sahabat Yahya 4-5 jam sehari. Ngalang-ngalai bojo. Nah, sedihnya itu ya intensitas ketemu saya dengan sahabat-sahabat yang ada di pengurus harian PAC, secara otomatis saya akan terbatasi dengan posisi saya yang sebentar lagi mau jadi profesor. Protolane pengurus Ansor. Profesor. Jadi gak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau di NU itu menjadi profesor. Cukup aktif di Ansor, setelahnya sudah jadi profesor. Rencana kedepannya seperti apa, Ketua, setelah lengser dari jabatan ini? Lengser ya. Setelah purna. Waduh, kok filmnya demisioner. Filmnya Ansor Swayu. Jangan Aku lupa. enggak kayak kaos purna ya. Enggak apa-apa. Santai. Purna tugas sebagai ketua PAC. Kalau planning saya dengan sahabat-sahabat pengurus harian yang nanti dan sebentar lagi purna, itu satu PR besar pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukoharjo yang harus kita garap bersama-sama, yaitu
sebagai acuan dan tema dalam konferensi ini. Konsolidasi kader dalam kemandirian organisasi. Lah, tinggal kemandirian organisasi ini yang harus kita dorong bersama-sama untuk melengkapi kader-kader yang menjadi sistem kaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Kecamatan Sukoharjo kurang lengkap apabila kehadiran kemandirian organisasi ini belum tercukupi. Jadi itu yang akan menjadi tugas dan prioritas saya ketika nanti purna dengan sahabat-sahabat pengurus harian yang lainnya untuk membesarkan kemandirian ekonomi di Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Kecamatan Sukoharjo. Salah satunya dengan kehadiran KUAS, kelompok usaha Ansor Sukoharjo, yang di awal periode kedua saya dan teman-teman pengurus harian yang lain seperti sahabat Ato, sahabat Irsad, sahabat Genta dan sahabat-sahabat yang lainnya berusaha membangun kekuatan ekonomi baru di Ansor melalui KUAS gitu. Supaya mandiri. Supaya bisa mandiri gitu. Wah, puncak kemandirian organisasi PAC Sukoharjo ini sudah tertata ya. Tinggal terrealisasikan setelah ini. Kita berdoa bersama-sama supaya bisa segera dan disegerakan terrealisasi. Wah, sudah ada konsolidasi, tinggal realisasi untuk kemandirian organisasi. Ngeri sekali. Oke, Ketua. Yap. Kalau boleh tahu, kan setelah ini ada 3 kandidat. Betul. Calon kandidat. ketua PAC. Harapan sebagai ketua PAC apa yang ingin sahabat sampaikan kepada ketiga calon kandidat ini? Kalau syarat mutlaknya ya harus pemberani dong. Harus pemberani. Karena pemuda itu identik dengan pemberani. Berani dalam memutuskan sikap, berani dalam mengambil kebijakan, dan berani dalam menghadapi segala macam tantangan zaman. Itu harus dimiliki oleh salah satu kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi calon ketua dan menjadi nahkoda baru pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukoharjo. Berani. Dan yang kedua adalah? Yang kedua beretika dan sopan. Beretika dan sopan. Harus Karena sopan. Kita ini adalah generasi muda yang mana pada zaman sekarang di era digital, etika dan sopan santun itu semakin terkikis oleh zaman, dan itu harus mulai dibangun kembali terutama di usia muda. Karena kalau hari ini sahabat-sahabat yang menjadi calon tidak mempunyai etika dan sopan santun, maka akan mengajak organisasi ini mundur lagi ke belakang. Bukan maju menjadi seorang pionir pemuda yang membangun masa depan bangsa dan negara gitu. Wah, ada yang ketiga? Ketiga, bertakwa. Bertakwa. Wajib bertakwa. Wajib. Ini loh, ijonya ini loh, malu kalau nggak bertakwa ini. Loh kan? Loh, langsung ditelok logo nih. Jangan lupa latar belakang kita, ini latar belakang Nahdlatul Ulama. Pasti harus bertakwa. Ada lagi yang keempat? Sudah. 3 Sunnah Rasul. Masuk. 3 harapan dari Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukoharjo kepada 3 juga. 3 Karena calonnya 3 ya, kriterianya cuma 3. Kita kasih 3. Biar milih satu-satu mungkin ya. Bahaya kalau ada yang nggak kepilih ke takwa ini, bahaya ini nanti. Oke. Selama masa perjalanan sahabat Lamyadin, mulai dari ini 2 periode kan jenengan ya? 2 periode. Mulai dari tahun
akhir 2017 sampai 2022. Wah, suka duka atau apa ya, pencapaian apa yang sudah sahabat Lamyadin lakukan selama 2 periode ini? Kalau pencapaian kita di awal periode tahun 2018 kita dilantik, itu kita dihadapkan dengan krisis kader yang ada di PAJ Sukoharjo. Maka skala prioritas kita di awal periode itu membangun sistem kaderisasi, membangun kekuatan di akar rumput atau grassroots, di ranting mulai dari ujung Tanjung Arum sampai ujung Wonokerto. Loh, itu rantingnya Cak Busro. Iya. Wah, berarti Cak Busro ini pawang. Kudu pemain deh, pawang. Iya. Berarti termasuk orang-orang pojok Cak Busro ini. Cak Busro saja. Mulai dari ujung Curarejo sampai ujung Karangsono. Itu harus kita bangun dan kita siapkan kader-kader di awal tadi untuk mengisi kader pada era yang sekarang. Dari penyiapan yang hari ini jumlah ranting yang ada di Kecamatan Sukoharjo berjumlah 24, di awal 24, tapi bedanya kalau di awal periode saya di tahun 2018 itu sahabat-sahabat ketua pimpinan ranting itu usianya sudah sangat senior sekali. Sudah sangat senior. Iya. Di Jadi atas 70. Enggak mungkin. rata-rata di usia 50 sampai 60. Tapi Waduh. ada juga beberapa ranting yang waktu itu saya datangi usianya 80 tahun. Wih, serius? Serius. 80 tahun. 80 tahun waktu saya datangi. Jadi ketika saya tanya, beliau menjabat sebagai ketua ranting waktu itu kurang lebih di usia 30-an sampai di awal 40. Jadi bisa dibayangkan. Mulai zaman Orde Baru. Nah, ketika PDPRT dan peraturan organisasi itu sudah membuat sistem yang baru di kaderisasi, maksimal usia sahabat-sahabat ketua ranting itu dibatasi sekitar tidak boleh lebih dari 41 tahun tadi katanya sahabat Yahya. Maka kita berusaha untuk memberikan sosialisasi aturan atau PO yang baru dari Gerakan Pemuda Ansor, kita sosialisasikan ke setiap ranting yang ada di Kecamatan Sukoharjo, dan itu tidak mudah. Saya di periode pertama mendapatkan ranting yang terbentuk sesuai dengan PDPRT dan peraturan organisasi itu baru 50% dari 24 ranting. Waduh, cuma berapa itu berarti? 13 ranting. 13 ranting di periode pertama saya, dengan beberapa skema. Akhirnya di periode kedua, pada waktu itu konferensi periode kedua saya ini, kita berusaha dari sahabat-sahabat pengurus harian yang di periode kedua saya untuk menggenapkan menjadi 24 ranting. Dan alhamdulillah pada besok atau 1 hari sebelum pelaksanaan konferensi, insya Allah kita sudah genap 24 ranting. Waduh, Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. karena Tepuk tangan untuk berkat Sukoharjo. kerja sama dan sama-sama bekerja dari sahabat-sahabat pengurus harian dan didukung oleh ranting-ranting yang ada di Sukoharjo, terutama di ranting sekitar yang belum terbentuk. Beliau-beliau ini, sahabat-sahabat ketua ranting ini, memberikan support yang sangat luar biasa sehingga kita bisa genap menjadi 24 ranting itu. Sudah. Ini sudah berarti sudah lengkap ini ya. Alhamdulillah. Dari 19 kecamatan 19 kecamatan sudah ada 24 ranting. Waduh. yang siap
menjadi peserta konferensi pada tanggal 11 nanti. 11 Juni 11 Juni. besok. Besok. Kita bersama-sama akan menyaksikan Betul. itu, dan pasti perjalanan panjang sahabat Lamiyadin punya punya cerita dan orang-orang spesial yang mendukung dan menguatkan perjalanan sahabat ya. Kalau cerita spesial itu perjalanan saya dengan sahabat Kasat Koryon, sahabat Nur Hasan. Di awal periode pertama saya, belum genap 1 minggu, kita dapat undangan dari salah satu Banom NU yang ada di Kecamatan Sukoharjo, yaitu tepatnya PAC Muslimat NU di Kecamatan Sukoharjo. Kita diundang untuk, sebenarnya ini undangannya untuk sahabat-sahabat Banser. Karena di awal periode kita belum pernah mengenal sahabat-sahabat Banser yang ada di masing-masing ranting, dan kurangnya komunikasi di awal periode kita, dan juga sahabat Kasat Koryon yang baru pada waktu itu belum mengetahui kontak masing-masing sahabat Banser. Kita dimintai ngepam oleh PAC Muslimat, dan saya sama sahabat Kasat Koryon waktu itu komunikasi mencari siapa Banser yang kira-kira bisa ikut berpartisipasi mengamankan kegiatan Muslimat pada waktu itu. Akhirnya ketemu sahabat Banser yang senior di masanya, yaitu sahabat Hasan Basori dari Bunder Ranting Lemabang, dan sahabat Dayat dari Ranting Purwokerto, tepatnya di Dusun Janti, serta sahabat Kasat Koryon dengan saya yang bisa dan hadir pada acara Muslimat pada waktu itu. Jadi ini ceritanya sik kait dadi ketua terpilih, belum dilantik, diharuskan untuk mengikuti PAM keamanan PAC Muslimat, karena Muslimat juga bagian dari NU. Mau nggak mau kita, meskipun saya baru terpilih, ya ikut ngepam sama sahabat Kasat Koryon, sama sahabat Hasan Basori, dan juga sahabat Dayat. Itu dua ini Banser senior yang ada di Kecamatan Sukoharjo untuk periode saya. Jadi cerita uniknya, kita berempat di tengah jalan raya, jalur nasional di Surabaya Malang itu, kita ngepam di situ berempat. Saya pakai jas Ansor, yang 3 pakai seragam PDL Banser. Itu pengalaman pertama yang tidak akan saya lupakan selama menjabat sebagai ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukoharjo. Berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini sahabat-sahabat di ranting tertentu membutuhkan pengawalan dan pengamanan Banser untuk pengajian, untuk kegiatan sosial di internal NU. Kata sahabat Kasat Koryon, kalau hari ini butuh 50, 1 jam lagi akan berangkat bersama-sama. Bahkan lebih dari 50. Bahkan lebih itu. Wah. Hasil 2 periode 4 tahun itu. Waduh, 4 tahun langsung dapat puluhan, ratusan kader ya berarti. Amin. Alhamdulillah. Waduh, semakin mandiri dalam berorganisasi. Amin. Harapan besar yang dibawa oleh sahabat Yahya ini. Iya. Sebenarnya kok nggak nyalon kan enak. Iya. Saya ini sebenarnya komplain ketika sahabat Yahya ditunjuk sebagai ketua panitia. Harusnya beliaunya ini bagian dari kandidat itu sebenarnya. Oh, malah nambah Tempat, iya. Sebenarnya pingin, Mas. Tapi syaratnya masih kurang. Syaratnya masih kurang. Ya, karena memang disengaja nggak ikut PKD. Iya. Akhirnya supaya nggak jadi ketua. PKD saya
bertepatan dengan ujian PKBA. Iya. Jadi nggak bisa ikut. Sebenarnya mau ikut saya. Langsung carikan PKD terdekat mana itu. Harus Patas ikut. ya? Patas. Pakai jalur istimewa. Jalur istimewa. 2 jam selesai. 2 jam selesai. Tapi PKD ini untuk PKD Ansor. PKD apa? Gak ngerti. Oke. Kita sudah mengobrak seluruh kegiatan konferensi, konsepnya, calonnya siapa saja, ingat 3 calonnya ya, dengan 3 pesan dari ketua PAC yang 3 orang ini akan meneruskan estafet, meneruskan tongkat estafet dari ketua PAC dengan harapan PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukorejo ini bisa lebih mandiri, bisa lebih maju, dan kadernya semakin merebak kemana-mana. Minimal nang Alfa markir yang terus, ketemu metu toko Alfa terus jaketan Banser. Nah, itu yang kita harapkan. Moro langsung nang pasar blonjo, moro koncone mana saya jasan Ansor. Ansor. Kok jasan Ansor nang pasar lapo kan? Lucu. Itu bagian dari perekonomian. Masuk. Iya. Jangan-jangan kula Iya. mau kulaan untuk kuas. Betul. Benar. Oke. Terima kasih atas kedatangan dan sudah memenuhi undangan kami, sahabat Yahya selaku ketua pelaksana konferensi anak cabang ke-12, dan juga sahabat Lamiadin yang setelah ini akan purna. Sudah. Kopinya joinan. Ngopi joinan. Nah, saya ucapkan terima kasih juga. Sama-sama. Dan ya tidak ada apa-apa. Le ngopi kudu rowokan. Benar. Sudah ada kopinya. Sudah ada kopinya. Ini teh loh ini. Teh. Kelihatan dari kamera ini teh ini. Kate Kopi apa? ngapusi. Kate ngapusi. Loh ini loh, kopi. Loh, pemain. Loh, gimana ini? Nah, itu besar harapan kami yang ada di akar rumput ini supaya saya mewakili Ranting Suwayu. Besar harapan saya pribadi dan juga sahabat-sahabat yang ada di Ranting menunggu dan siap menerima perintah untuk kemajuan Gerakan Pemuda Ansor, khususnya di Kecamatan Sukorejo, atau nanti bahkan bisa sampai taraf internasional. Betul, meskipun dari PAC. Betul. Wow, besar harapan kami, jangan dikecilkan. Wah. Hidup kami. Wah. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast obraan. Siapa yang akan kita obrak selanjutnya? Paling kalau nggak Fatoni, yuk bahasan. Tapi apa yang akan kita bahas nanti? Tunggu di Tanggal mainnya. ya, tunggu tanggal mainnya hanya di podcast obraan. Obrolan arek Ansor dari Gerakan Pemuda Ansor Suwayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.